Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria dengan NRP 50172510003 dari kelas pemodelan data geofisika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi programming linear inversion seperti yang sudah dicontohkan pada waktu kelas online. Jadi sebelumnya kita akan melakukan programming linear inversion menggunakan persamaan yang telah diajarkan pada kelas sebelumnya juga dengan persamaan M sama dengan G transpose G di inverse dikalikan dengan G transpose dan dikalikan lagi dengan D. Atau persamaan ini itu juga sering disebut dengan least square method. Jadi sebelum kita masuk ke programnya sendiri, kita juga perlu mengetahui apa itu least square method. Jadi, least square method sendiri itu adalah metode matematika yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dari suatu sistem persamaan. Khususnya ketika data yang kita miliki itu tidak dapat dipenuhi secara tepat oleh sebuah model. Jadi, metode ini itu bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara sebuah data observasi dan juga hasil prediksi dari sebuah model itu sendiri. Nah, selisihnya itu tadi yang disebut sebagai error atau residual. Jadi, uh, inti dari konsep least square method ini itu adalah misalkan kita punya data observasi yang kita nyatakan dengan D. Dan juga modelnya itu kita nyatakan sebagai G dikalikan dengan M. Maka errornya sendiri itu akan didefinisikan sebagai E sama dengan D dikurangi dengan GM. Nah, kemudian least square ini itu juga tidak langsung meminimalkan error biasa, namun dia juga meminimalkan jumlah kuadratnya atau E itu akan dikuadratkan. Nah, tujuannya itu adalah agar semua nilai error itu bernilai positif dan error yang nilainya itu lebih besar pastinya akan memiliki sebuah respon yang berbeda. Nah, nantinya responnya tadi itu bisa diinterpretasikan. Jadi secara gampangnya, least square itu akan mencari garis atau model yang paling dekat dengan semua titik data. Jadi kita akan mendekati semua titik datanya itu dengan sebuah garis. Karena data di dunia nyata sendiri itu biasanya akan mengandung noise atau error. Maka tidak mungkin semua data itu akan fit di dalam suatu garis lurus. Jadi dicarilah garis yang paling mendekati seluruh data secara keseluruhan atau fitting straight line. Lalu apa alasannya kita menggunakan kuadrat? Jadi ada dua alasan utama mengapa kita itu menggunakan kuadrat. Yang pertama, agar error itu selalu bernilai positif dan nilai positifnya itu dapat diamati sebagai respon. Karena jika nilainya nanti itu ada yang positif dan juga ada yang negatif, tentunya nilai yang positif dan negatif itu tadi kemungkinan akan saling meniadakan sehingga hubungan atau korelasi antar datanya itu tidak bisa dilihat. Dan alasan yang kedua itu agar error yang memiliki error lebih besar itu pengaruhnya atau responnya itu bisa diamati secara lebih signifikan terhadap hasil akhirnya. Apa hubungannya dengan inverse modeling sendiri? Nah, di dalam inverse modeling, ketika kita ingin mencari parameter model, itu kita menggunakan persamaan D sama dengan G dikalikan M. Namun karena data itu biasanya tidak
sempurna, maka kita mencari solusi terbaik menggunakan metode least square yang hasilnya diperoleh dalam bentuk persamaan M G transpose G diinverskan dikalikan dengan G transpose lalu dikalikan kembali ke D yang merupakan solusi optimal atau solusi terbaik yang dalam artiannya itu dia meminimalkan errornya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke programnya. Jadi yang step pertama kita itu akan mengimport library. Library sendiri pada demonstrasi kali ini kita akan menggunakan 3 library utama. Jadi yang pertama saya akan mengimport NumPy, lalu import saya akan mengimport pandas seperti dan juga yang satu lagi itu menggunakan matplotlib. Jadi pada program kali ini kita akan banyak menggunakan 3 library tersebut. Yang pertama itu ada NumPy yang akan kita gunakan untuk operasi secara matematis atau operasi numeriknya, sedangkan Pandas itu akan kita gunakan untuk mengkoordinasikan data-datanya. Jadi nanti itu akan ada data dari variabel X dan juga variabel Y, dan nantinya kita akan mengkoordinasikan nilai-nilai dari variabel X dan juga Y itu menggunakan Pandas. Dan yang terakhir itu ada library matplotlib. Jadi dengan library matplotlib ini kita akan memvisualisasikan hasil dari kalkulasi yang telah dilakukan oleh um, library NumPy dan juga Pandas nanti. Kita sudah mengimport library untuk yang step pertama. Sebentar. Ke step yang kedua, kita akan jadi di uh, langkah yang kedua ini itu datanya akan terdiri dari 2 variabel, itu variabel X dan juga variabel Y. Nah, datanya ini sendiri kita akan menggunakan data yang telah kita kerjakan secara manual kemarin untuk tugas yang sebelumnya. Nah, mengapa kita tidak menggunakan metode manual saja seperti yang kemarin sudah kita lakukan? Jawabannya karena anggap saja begini, ketika kita masih melakukan metode yang manual kemarin, itu hanya sedikit datanya. Namun, uh, di kehidupannya atau di lapangan, itu data tidak hanya berisi di bawah 10 ataupun hanya 5. Data itu bisa sangat banyak sekali. Nah, jika kita melakukan kalkulasi secara manual, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan alasan lainnya juga itu, jika kita melakukan kalkulasi secara manual, tentunya error atau residualnya itu juga akan semakin besar karena ketika kita melakukan perhitungan tentunya tidak akan lepas dari error. Apalagi ketika nanti kita melakukan pengambilan data itu tentunya juga sudah ada error, lalu pada waktu perhitungan juga ada error dan errornya itu akan semakin besar sehingga hasil interpretasi dari sebuah data atau dari sebuah model tentunya tidak akan akurat lagi. Jadi kita input dulu datanya dari data yang kemarin. X terlebih dahulu.
X-nya kemarin itu berada di rentang 0,2 sampai 1,2. Itu kita sesuaikan lagi dengan yang sudah diberikan kemarin karena nilai Y-nya ini bervariasi. Jadi 8,4. Data di sini itu kan terdiri dari data variabel X dan juga variabel Y. Nah, variabel X di sini itu merupakan variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas sendiri itu didefinisikan sebagai sebuah variabel yang nilainya itu tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel Y di sini itu adalah variabel independen atau variabel terikatnya, di mana variabel terikat itu didefinisikan sebagai variabel yang akan berubah mengikuti atau terhadap variabel lainnya. Di kasus ini, variabel Y itu terikat terhadap variabel X. Jadi ketika variabel X sendiri itu akan berubah, eh, nilai Y itu pastinya juga akan berubah. Nah, setelah itu kita coba akan merubah data yang masih dalam bentuk dictionary ini menjadi data frame. Data dalam jaringan. Jadi kita akan melihat data yang ada di dictionary atau di list ini itu menjadi data frame menggunakan library Pandas, di mana sudah saya jelaskan di awal bahwasanya library Pandas sendiri itu digunakan untuk mengkoordinasikan sebuah data supaya dia lebih mudah untuk dianalisis atau dipastikan inputnya itu apakah sudah benar atau belum. Jadi memudahkan user untuk menganalisis apakah inputnya itu sudah benar atau belum. Itu saja kita ketik kita saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya itu kita akan coba panggil dulu data frame yang sudah kita buat. Kita langsung saja panggil fungsinya. Nah, jadi simpelnya data frame itu mengubah data yang tadinya masih dalam bentuk dictionary ini itu kita ubah menjadi dalam bentuk tabel sehingga kita lebih mudah untuk membaca maupun menganalisis datanya. Nah, tentunya setelah kita ubah menjadi data frame, kita itu akan melakukan plot pada data. Plot data pada grafik. Nah, untuk plot data sendiri atau visualisasi data sendiri, kita akan menggunakan library Matplotlib. Contoh tadi, diagramnya itu akan kita pilih
Dalam scatter, nilai X itu adalah ada data frame tadi, nilai Y-nya bersama Y, Y, akan merah, berian, kita beri judul pada bit itu kita akan berukuran atau kita telepon 15, berikan label pada sumbu X itu lebih kecil saja. Nah, pas coba show tampilkan menggunakan PLT show. Contoh nah, itu. Jadi datanya sudah kita plot terhadap bidang koordinat. Dan di sini eh, pada sumbu X itu tentunya akan berisi nilai X, di mana nilai X-nya tadi adalah variabel eh, independen, sedangkan nilai Y itu adalah variabel dependennya.
Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah ketiga. Nah, pada em, langkah ketiga itu saya akan mengubah data frame-nya itu menjadi array pada NumPy. Nah, hal ini itu dilakukan karena proses perhitungan atau proses perhitungan secara matematis, khususnya pada metode least square yang akan kita gunakan, itu lebih mudah ketika dilakukan menggunakan NumPy. Nah, tujuan dari, dan juga nantinya setelah kita ubah ke array, itu juga kita akan mereshape dengan tujuan agar data itu memiliki dimensi yang sesuai untuk operasi matriks pada eh, bentuk vektor kolom. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan juga hasil konversi ke array. Nah, sebelum masuk juga ke proses perhitungan, kita juga perlu memahami apa itu perbedaan data frame dan juga array. Nah, data frame sendiri itu adalah struktur data dari library Pandas yang dia itu berbentuk tabel mirip seperti Excel. Nah, data frame dia itu memiliki baris dan juga kolom serta setiap kolom itu bisa memiliki nama. Nah, karena itu data frame itu lebih cocok digunakan untuk membaca dan juga menyimpan serta mengelola data secara terstruktur. Nah, sedangkan array itu adalah struktur data dari NumPy yang digunakan untuk komputasi numeriknya atau untuk proses perhitungannya. Nah, array itu lebih sederhana dibandingkan data frame, tetapi dia itu jauh lebih efisien untuk perhitungan secara matematis, terutama yang melibatkan operasi dalam bentuk matriks. Nah, dalam konteks ini, data frame itu digunakan pada tahap awal untuk mengorganisasi datanya, sedangkan array itu digunakan pada tahap perhitungan karena lebih sesuai untuk proses regresi linear. Step yang ketiga. Ini kita akan merubah dulu untuk variabel x-nya. Nanti array menggunakan nampa. Nah, di sini kita reshape supaya nanti matriksnya itu bisa dioperasikan. Nah, reshape-nya ini kita mengubah dimensinya dengan bentuk satu satu. Nah, di sini nanti kita akan mereshape array data dari X ini. Jadi nanti bentuknya dia itu min satu karena nanti di setiap barisnya itu dia akan terisi panjangnya itu sesuai dengan data yang kita punya. Sedangkan kolomnya dia hanya akan menjadi satu kolom. Itu juga akan mencoba membandingkan bagaimana data atau array yang tidak kita shape. Ini itu sama fokus saja.
data yang kita ubah ke array dan juga kita reshape. Lalu bagaimana data yang tidak di reshape? Misal X. Tanpa reshape atau jika tidak di reshape, dia itu bentuknya hanyalah deretan data seperti ini. Sedangkan jika kita reshape itu dia bisa menyesuaikan dimensinya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di step selanjutnya kita itu akan membuat vektor D dan juga matriks kernel D. Nah, jadi eh, pertama-tama kita itu akan mendefinisikan vektor D itu sebagai salinan data dari eh, nilai Y. Nah, vektor ini itu akan merepresentasikan data hasil observasi atau data yang ingin kita cocokkan dengan model atau juga disebut dengan observed data. Nah, kemudian setelah kita itu mendefinisikan matriks D atau vektor D itu, kita akan menentukan jumlah datanya atau N data serta jumlah parameter model atau N parameter. Nah, dalam kasus regresi linear sederhana, parameter model ini hanya terdiri dari dua parameter saja, yaitu slope dan juga intercept. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau membentuk matriks kernel G dengan ukuran jumlah data dikali dengan jumlah parameternya. Nah, matriks G ini tentunya peranannya sangat penting karena dia itu berfungsi untuk menghubungkan parameter model dengan data observasi dalam bentuk persamaan linear. Nah, kemudian kita itu akan mengisi matriks G-nya itu menggunakan perulangan atau menggunakan loop, di mana kolom yang pertama itu akan diisi dengan nilai X, sedangkan kolom keduanya itu akan kita isi dengan 1. Di mana hal ini itu sesuai dengan persamaan garis lurus yang akan kita gunakan sebagai fitting line untuk mendekati data-data yang ada, yaitu di mana persamaan garis lurusnya sendiri kita menggunakan persamaan uh, persamaan garis lurusnya kita itu menggunakan Y sama dengan X SC. Nah, di mana M-nya itu adalah slope dan juga C itu adalah intercept. Mana M slope C atau di tugas yang kemarin itu didefinisikan sebagai AX plus B. X plus B, di mana A-nya itu adalah slope dan B-nya itu adalah intercept. Sehingga setiap baris pada matriks G itu akan merepresentasikan satu
persamaan dari data yang ada. Jadi setiap garisnya itu akan merepresentasikan persamaan Y sama dengan A X plus B. Nah, jadi dalam inverse modeling itu matriks kernel itu dilambangkan sebagai G, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan dia itu berfungsi untuk menghubungkan parameter model dengan data observasi. Nah, hubungan ini itu dituliskan dengan kesamaan D sama dengan G dikalikan dengan M, di mana G-nya itu adalah data observasi, G-nya adalah matriks kernelnya, dan M adalah parameter model yang akan dicari. Nah, pada kasus regresi ini, matriks G-nya tadi, kolom pertama nilai X, sedangkan kolom kedua itu konstanta satu untuk mengakomodasi nilai interceptnya nanti. Nah, sehingga dengan adanya matriks kernel ini, kita itu bisa mengubah masalah regresi tadi menjadi bentuk aljabar. Ke step yang keempat. Definisikan. Dan definisikan definisikan sebagai data dari nilai Y atau D itu sama dengan nilai-nilai pada variabel Y. Kita gunakan saja fungsi Y. Copy, ya, nah, sebagai banyaknya data parameternya atau jumlah parameternya itu dibuat. Dimana di sini kasus regresi lima sederhana parameter adalah slope terus kita akan membuat matriks dimensi n data dikali n parameter. Buat dulu padanya dengan membuat matriks yang berisi 0 and p zeros. Untuk pengisian matriks yang berisi 0 ini, kita menggunakan fungsi loop. Kita menggunakan looping. Sini kita menggunakan for I in range data
Hmm. Di sini sudah bisa dilihat untuk B-nya tadi, di copy, kita tinggal copy saja datanya sebentar. 8, sesuai dengan data yang sudah kita input di awal tadi. Smart Brick B-nya itu akan berisi nilai X pada kolom pertama, dan pada kolom keduanya dia itu nanti akan berisi nilai slope-nya. Kita langsung ke step yang kelima, step terakhir dari solusi. Pada least square sendiri di Jupyter Notebook itu sudah bisa diakses langsung fungsinya menggunakan np.line.least_square dari variabel G dan juga Y-nya. Lalu kita akan menginput untuk slope-nya. Di sini kita akan menggunakan float karena biasanya nilai slope itu tidak bulat sempurna atau tidak dalam bilangan bulat, melainkan dia itu biasanya dalam bentuk desimal. Jadi lebih baik kita menggunakan float saja supaya datanya itu waktu eh, setelah selesai dikalkulasikan itu dapat muncul dengan sempurna tanpa adanya error. Set sama menggunakan float. Seperti yang sudah dinyatakan di awal atau diajarkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya D itu sama dengan G dikalikan M, kita bisa langsung menggunakan fungsi tersebut untuk mencari atau melihat respon dari model parameter. Calculate dengan M sebagai respon dan kita melakukan kalkulasi pada em, nilai D atau nilai data
kita akan melakukan plotting lagi untuk melihat nilai atau melihat bagaimana garis regresinya. Calculated data inilah yang biasanya kita sebut dengan respon. Berikan judul dan grafik dan kita itu grafik seperti yang atas. Di empat angka di belakang koma.
string ini untuk teksnya. Ya, kita beri warna fish color. Hmm, dengan seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah data, lalu kita transformasikan, dan data yang telah ditransformasikan tadi itu akan menjadi sebuah parameter model, di mana di sini parameter modelnya ada dua, yaitu eh, slope dan juga intercept. Jadi di sini didapati slope-nya itu 0,5143, sedangkan intercept-nya itu ada di 8,14 dengan nilai error itu sekitar 0,2149. Bagaimana jika kita melakukan perhitungan secara manual? Tentunya untuk fitting data point-nya itu juga ketika diplot terhadap grafik, pastinya tidak seakurat dengan apa yang kita buat di program. Karena di program di sini kita hanya tinggal memasukkan algoritmanya saja, dan nanti untuk hasilnya itu akan keluar secara otomatis. Jadi kesimpulannya pada program kali ini itu saya telah menerapkan metode inverse modeling dengan pendekatan atau dengan metode least square untuk menentukan parameter model berupa slope dan juga intercept. Nah, hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa model regresi linear itu mampu merepresentasikan hubungan antara variabel X dan juga variabel Y dengan cukup baik, yang ditunjukkan pada nilai error yang relatif kecil, yakni 0,2149. Nah, selain itu, melalui proses ini itu dapat dipahami bahwa pembentukan matriks kernel G
itu sangat berpengaruh terhadap hasil parameter model yang diperoleh. Jadi untuk pembuatan matriks kernel ini pastinya perlu diperhatikan karena nanti jika penempatan atau em, posisi dari parameter model yang kita masukkan ke dalam matriks kernel itu berbeda atau posisi matriks kernel yang akan dioperasikan itu berbeda, tentunya parameter yang akan didapatkan itu juga akan berbeda. Oleh karena itu perlu diperhatikan lagi untuk buatan matriks kernel G karena sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan. Nah, dengan demikian, metode least square itu pastinya akan menjadi solusi yang efektif untuk mencari model terbaik dari data yang bersifat tidak sempurna atau mengandung noise. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, itu juga kita sudah dijelaskan mengenai uh, undetermined problems, exactly determined problems, dan juga overdetermined problems. Nah, untuk metode least square sendiri ini itu sangat cocok digunakan untuk overdetermined problems, di mana pada kasus regresi linear pada data yang telah diberikan ini itu kasusnya adalah overdetermined problems, di mana n data itu lebih banyak daripada nilai n parameternya. Di sini datanya itu ada 6, sedangkan untuk nilai parameter atau jumlah parameternya itu hanya ada 2, yakni nilai slope dan juga nilai intercept. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf dan saya sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.